Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hanif dan Umida, selaku pengasuh pondok pesantren seperti yang melalui banyak dan jajaran pengurus serta dan guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, dan tak lupa juga untuk keluarga Anda. Oke, perkenalkan nama saya Almarin Halma, saya dari kelas 11 SMA Kuanto Lebahan Fida. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa dari pelajaran kimia. Oke, jadi asam basa itu digunakan buat apa sih? Itu tuh biasa untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, dan obat-obatan. Dan kita tuh mempelajari asam basa untuk apa? Untuk mengetahui sifat larutan dari rasa tersebut. Entah itu biasanya kalau yang asam itu berasa masam, kalau yang basa itu getir. Nah, jadi tetapi asam dan basa itu, senyawa asam dan basa itu juga tidak bisa kita cicipi semuanya, karena ada yang berbahaya yang tidak boleh kita cicipi. Nah, teori asam basa ini terdapat dari 3 penemu. Dari yang pertama dari asam basa Arrhenius, yang kedua dari asam basa Brun-Lowry, dan yang ketiga ada asam basa Lewis. Nah, asam basa Arrhenius ini tuh menurut Arrhenius, asam dan basa itu tuh adalah zat yang terlarut di dalam air. Kalau misalnya asam itu di air dalam itu terdapat zat ion hidronium, atau yang kita bisa sebut kita bisa yang bersimbol H+. Kalau misalnya yang basa itu terdapat ion hidroksida atau OH-. Nah, kalau misalnya sejatinya asam itu adalah senyawa kovalen polar yang terdapat di larutannya. Tapi menurut Arrhenius ini tadi asam itu adalah ion hidronium atau H+. Nah, salah satu contoh dari senyawa atau ionisasi senyawanya, kalau yang asam HaXOH, HaX per OH ya, itu tuh asam. Nah, plus AH plus aqueous plus Xa- plus aqueous. Nah, contohnya itu ada pada HCl, yaitu H+ tambah Cl yang biasa kita sebut asam klorida. Ada juga NH3 yang biasa kita sebut amonia. Oke, selanjutnya ada teori asam basa dari Brun-Lowry. Itu yang menyempurnakan dari teori pertama atau teori Arrhenius, karena teori Arrhenius itu tidak bisa berkandung air gitu. Maksudnya belum sempurna. Maka disempurnakan oleh Brun-Lowry ini yang bisa, katanya asam basa itu menurut Lowry ini tuh bisa dilarutkan dengan pelarut apapun, bermacam-macam. Nah, kalau misal asam menurut Lowry ini tuh adalah spesies yang menerima ion H+, yang memberi ion H+. Kalau misal basa itu adalah spesies yang menerima H+ gitu. Jadinya asam yang memberi, basa yang menerimanya. Lalu di situ ada HCl aqueous plus H2O berpasangan dengan H2O plus Cl. Nah, ini tuh adanya transfer proton di dalamnya yang kita mengetahui sifat di dalam larutan tersebut. Kayak ada asamnya itu memberi H+ menjadi H2O. Kalau misalnya basa itu menerima H+ yaitu HCl. Nah, ini juga yang disebut konjugasi pasangan dari teori Lowry tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah teori asam basa dari Lewis. Teori asam basa dari Lewis ini tuh juga menyempurnakan antara Arrhenius dan Lowry yang lebih mengungkapkan bahwa teori asam basa menurut Lewis ini adalah adanya penekanan pasangan elektron yang ada hubungannya dengan struktur ikatan di dalam larutan tersebut. Kalau misalnya asam itu disebut sebagai akseptor, sedangkan basa itu disebut sebagai donor. Nah, jadi terdapat ikatan kovalen di dalamnya, dan teori asam basa ini Lewis ini juga tidak hanya digunakan untuk zat-zat cair, tetapi bisa digunakan melalui padat, gas, dan medium. Dan itu juga melibatkan transportasi proton di dalamnya. Oke, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.